Hari ini kita jumpa lagi di kelas 5 ya. Kalian sudah kelas 5 dan kelas 5 ini nanti Bu Septi akan memberi petunjuk tentang bagaimana cara mengirimkan tugas. Cara mengirimkan tugas nanti Bu Septi akan lampirkan di pengumuman melalui wali kelas. Nah, untuk TIK kelas 5 kita akan belajar mengenai yang pertama, kita belajar mengenai internet dan jejak digital. Nah, apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lain, baik secara umum maupun khusus. Jadi, kita dapat berkomunikasi melalui internet seperti email, telegram, chatting, video call, itu termasuk internet dengan satu media, baik secara umum maupun khusus. Jadi kita dapat bertemu teman-teman kita walaupun teman kita jauh ya. Yang kedua, pengertian jejak digital atau digital footprint. Apa toh itu jejak digital atau digital footprint? Jejak digital atau digital footprint adalah rekaman aktivitas yang terjadi di dunia maya atau internet yang dapat dilacak oleh orang lain. Jadi kalian kalau membuka suatu situs, misalnya kalian membuka situs YouTube, misalnya membuka biasanya game ya, membuka game Minecraft. Nah, apa yang kalian lihat di YouTube itu sudah terekam oleh internet dan dapat dilacak oleh orang lain meskipun akun kalian itu kalian kunci. Selanjutnya, jejak digital dapat membuka data-data penting termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Nah, misalnya kalian buat status, misalnya aku baru sedih karena mak ditinggal sendiri di rumah. Nah, itu menunjukkan sifat kalian yang baru bersedih. Kebiasaan kalian, aku mau makan dulu ya. Nah, itu biasanya juga sudah direkam oleh internet, makanya disebut jejak digital. Nah, data-data penting seperti data yang sudah kita simpan, itu data pentingnya bisa diambil oleh seseorang. Nah, karena jejak digital ini, terutama kalau kita menyimpan data di internet, itu biasa dibobol atau diambil. Nah, data penting yang dapat dibobol oleh orang dan disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang itu disebut dengan hacker. Nah, hacker, apa itu hacker? Hacker adalah seseorang yang mampu menumbangkan keamanan komputer. Hacker ini berbahaya karena bisa membobol atau mencuri data penting kita. Nah, makanya selalu ada password. Password ini kalau sudah diketahui oleh ada orang yang namanya hacker, nah, data penting yang kita punya bisa diambil olehnya. Hacker merupakan tindakan kriminal dalam bidang teknologi dan komunikasi. Nah, kita akan belajar jenis jejak digital. Jejak digital tercipta ketika berkomunikasi melalui telepon pintar atau smartphone maupun internet. Nah, sekarang misalnya kalian WA kalian marah-marah sama mama kalian misalnya, atau sama teman kalian mengungkapkan kata-kata kotor. Nah, itu kalian jangan salah, percakapan kalian di WA itu sudah disimpan datanya oleh
oleh telepon di dalam rekaman telepon pintar. Jadi di softwarenya telepon yang kalian pakai maupun di internet bisa disimpan di laptop datanya. Jejak digital dapat tercipta jika kita mengirimkan email, mengirim post atau status, dan berkomentar di medsos, menggunakan GPS atau Global Positioning System. Bahkan ketika kita sedang mengunggah atau upload dan mendownload atau mengunduh foto atau video. Nah, kalau misalnya kalian jalan-jalan biasanya pakai GPS saja, itu bisa sudah terekam. Kalian mau ke Turi lewat jalan ini. Nah, data yang kalian pakai menggunakan GPS itu sudah terekam. Mengirim email maupun menerima email, data kita otomatis juga terekam. Membuat status di medsos, di IG, di Facebook, atau di status WA, itu juga sudah terekam. Apalagi kalau kita sedang mendownload atau mengunggah foto atau video, itu otomatis akan tersimpan. Sekarang kita belajar jejak digital. Jejak digital sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu satu, jejak digital pasif, yang kedua jejak digital aktif. Apa itu jejak digital pasif? Jejak digital pasif adalah jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Misalnya kalian membuka alamat website atau IP address atau internet protocol address, lokasi di mana kita berinternet dapat dilacak dengan aplikasi. Jadi misalnya www.youtube.com. Nah, itu sudah bisa langsung dilacak dan termasuk jejak digital pasif. Sedangkan jejak digital aktif adalah jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Kalau digital pasif kita tinggalkan secara tidak sadar, jejak digital aktif ditinggalkan secara sadar. Misalnya kita memberi atau mengisi formulir di web yang biasanya dalam bentuk Google Form ya, seperti biasanya, mengirimkan email, membuat post di sosial media, menulis blog, mengupload vlog atau video pendek, serta mengunggah foto dan video. Maaf ya, itu sudah meninggalkan jejak digital aktif. Nah, bagaimana cara kita mengurangi jejak digital? Data digital yang pernah kita unggah di internet dapat disimpan atau diunduh orang lain. Jadi misalnya kalian nulis blog tentang cerita kalian tentang cerpen, itu bisa diunduh atau diambil orang lain dan dapat disimpan. Data tersebut sewaktu-waktu dapat diunggah kembali meskipun data sudah dihapus. Misalnya kalian sudah membuat cerpen tapi kalian menghapus data itu dari internet. Nah, data itu sudah dihapus tapi kalian lupa data itu belum dihapus dari internet. Nah, data yang belum dihapus dari internet itu bisa diunggah kembali walaupun data yang kalian punya sudah dihapus. Selanjutnya, bagaimana cara mengurangi jejak digital? Yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak dan menggunakan internet untuk hal-hal baik dan berguna. Internet bukan untuk melihat game saja, tapi internet juga untuk belajar. Kalian boleh buka YouTube asal untuk hal yang positif. Misalnya, saya mau belajar matematika, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Kalian lihat saja di YouTube caranya. Oh, caranya menghitungnya seperti ini. Bahasa Indonesia,
Apa toh ide pokok? Apa toh maksudnya ide pokok? Maksudnya fabel itu apa artinya? Kalian bisa cari di YouTube atau di Google. Nah, itu digunakan untuk belajar. Internet berguna untuk belajar. Memastikan bahwa konten atau post yang akan diunggah tidak merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, kalian kalau misalnya membuat suatu konten atau post, tidak boleh merugikan diri kalian sendiri, apalagi merugikan orang lain. Menjelek-jelekkan orang lain juga tidak diperbenarkan. Berinteraksi melalui internet harus yang bersifat positif. Kita bisa berinteraksi, bisa internet untuk memberi motivasi kepada teman kita. Oh ya, ayo kamu bisa. Itu melakukan hal yang positif. Nah, selanjutnya, membuat kata sandi atau password yang kuat dan mudah diingat. Baik email, Facebook, Instagram, itu harus ada passwordnya. Bagaimana caranya? Ya kalian buat saja password atau kata sandi, tapi catatannya harus mudah diingat. Kalian tidak boleh lupa. Kalau lupa berarti kalian tidak bisa mengakses ke email, Facebook, Instagram, dan yang konten internet yang lainnya. Menginstal atau mengunduh aplikasi dari sumber yang resmi. Nah, kalau kalian menginstalnya dari sumber yang tidak resmi, berarti kalian melakukan pembajakan. Itu termasuk juga kriminal dalam hal bidang teknologi informasi dan komunikasi. Memperbaharui perangkat lunak dan antivirus. Nah, biasanya kalau laptop atau komputer nanti ada tulisan update, itu enggak apa-apa karena dia akan memperbaharui secara otomatis. Untuk antivirus sendiri itu diwajibkan atau disarankan wajib setiap laptop maupun komputer ada antivirusnya. Baik contohnya antivirus ada Smartdav, Avira, AVG, terus Avast, dan masih banyak lagi. Kaspersky itu juga antivirus. Nah, kalau misalnya ada 2 antivirus, misalnya kalian download Avira sama AVG. Ini 2 antivirus ini kan sama-sama bekerja terus, jadi mereka akan crash itu mereka akan bersinggungan. Yang ada apa? Laptop dan komputer kalian cepat rusak. Apalagi kita tersambung oleh internet. Komputer atau laptop yang tersambung secara langsung oleh internet itu rentan sekali terhadap virus. Maaf. Misalnya kalian mengambil data pakai flash disk ya. Contohnya aja pakai flash disk. Data di komputer satu itu ada virusnya. Virus itu ada macam-macam, ada trojan, ada yang paling ganas itu adalah trojan virusnya. Nah, misalnya ada virus trojan, kalian pindah ke laptop kalian, tidak kalian scan, yang ada apa? Laptop kalian tertular oleh atau dimasuki oleh virus trojan. Yang terakhir, cara menguranginya, menghapus program dan media sosial lama dan yang sudah tidak kalian pakai. Nah, misalnya ada game, aku nggak mau pakai game ini, sudah kalian hapus saja, kalian uninstall. Itu salah satu mengurangi cara jejak digital. Nanti Bu Septi akan memberi refleksi, silahkan kalian jawab. Terus nanti kalian jawab, kalian foto, bisa kalian